Dan kelompok ini melihat NU bukan sekedar organisasi kiai pesantren, tapi platform global Islam moderat. Dan disinilah konflik NU dimulai. Nah, Gus Yahya itu berada di sisi NU globalis, sedangkan Kiai Imad dan Kiai Marzuki Mustamar itu mewakili NU pesantren, di mana beliau-beliau ini yang telah dulu dipecat oleh Gus Yahya. Dan benturannya itu tidak bisa terhindarkan. Nah, disinilah hukum sosial mulai bekerja saat itu, ketika Gus Yahya memecat Kiai Haji Imaduddin Ismail Bantani dan Kiai Marzuki Mustamar dengan perbedaan pendapat terkait polemik nasab. Dan ketika suatu kelas sosial itu menyingkirkan kelas sosial lain yang terjadi ataupun yang menjadi sebuah fondasinya, maka yang terjadi adalah keruntuhan legitimasi, kemudian krisis kepercayaan, kemudian resonansi kekuasaan dan hukum sosial berbalik menyerang dirinya sendiri. Dan itu yang terjadi hari ini. Ya Rabbi, bimbing muktamar ini menuju cahaya, agar ilmu tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu penyatu kami, NU melangkah dengan hati suci. Cahayamu penerang jalan bersama kami menuju pembaharuan. Ya, sahabat Cari, dimanapun berada, ada yang menarik yang ingin saya bahas. Kita melihat sudut pandang secara hukum sosial, dan kita akan membahas sebuah hal yang mungkin menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah NU modern. Sebuah momen ketika kekuasaan yang dulu sangat kuat runtuh bukan karena demonstrasi, bukan karena tekanan dari politik luar, tapi karena hukum sosial NU itu sendiri. Nah, hari ini kita membahas mengapa Gus Yahya benar-benar dipecat oleh Syuriah PBNU dan bagaimana hal itu terulang seolah-olah hukum sosial berbicara ketika dulu melakukan pemecatan terhadap Kiai Imad dan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sekarang Gus Yahya itu menuai karma dari apa yang beliau lakukan di masa lalu. Dan lebih jauh lagi, apakah jejaring Mbak Alawi ikut berperan dalam dinamika kekuasaan ini secara sosial, kultural maupun ideologis? Ini yang banyak sekali netizen kait-kaitkan terkait masalah PBNU ini dikaitkan dengan Mbak Alawi. Nah, saya akan mencoba menjelaskan secara ilmiah, baik dari sudut pandang sosial, kultural, dan ideologi. Dan kita tidak sedang untuk cocoklogi ya, tetapi analisa terkait sosial historis yang terukur. Dan juga jika ada waktu nanti juga kita juga bisa bahas kenapa NU Pusat makin jauh dari NU akar rumput, kemudian kenapa agenda internasional PBNU mengundang resistensi internal, kemudian mengapa sekarang hukum sosial NU seolah berbalik menghukum elit pusat ya. Dan ini pembahasan yang kita ambil dari sudut pandang sosial dan historis. Yang pertama yang mau saya bahas ini terkait akar konflik PBNU. Ketika NU dipisah menjadi sebuah
dua dunia ataupun dua kelas sosial berbeda. Kita mulai dari pemahaman yang paling mendasar dulu. NU itu tidak tunggal. Dan NU itu terbagi menjadi dua kelas sosial besar. Yang pertama adalah pesantren ataupun NU akar rumput. Yang di situ ada kiai kampung, guru ngaji, alumni pesantren, kemudian santri desa, kemudian masyarakat yang masih hidup dengan tradisi kiai santri. Dan ini adalah NU sejati yang membesarkan Nahdlatul Ulama sejak 1926. Makanya heran kalau misalkan ada suatu statement dari kelompok Ba'alawi bahwasanya kiai-kiai pesantren itu adalah khawarij, kemudian menuduh memecah belah umat, menuduh PKI atau menuduh ISIS dan seterusnya. Bahkan Rois Am sendiri juga pernah memberikan statement bahwasanya kiai-kiai pesantren seperti Keimat ataupun yang mendukung Keimat ini adalah orang-orang ataupun termasuk khawarij. Dan ini sangat bertolak belakang. Beliau-beliau ini yang mereka sebut khawarij oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar itu adalah pesantren juga, berbasis pesantren. Sedangkan NU didirikan oleh ulama ataupun kiai yang berbasis pesantren. Yang kedua adalah NU elit ataupun NU globalis. Dan ini kelompok yang kecil, yang terdidik barat, kemudian berjaring dengan NGO internasional, bekerja sama dengan lembaga asing, kemudian mempromosikan narasi Islam moderat ala Amerika Eropa, kemudian serta membentuk apa yang disebut dengan dunia NU baru. Dan kelompok ini melihat NU bukan sekedar organisasi kiai pesantren, tapi platform global Islam moderat. Dan disinilah konflik NU dimulai. Nah, Gus Yahya itu berada di sisi NU globalis. Sedangkan Kiai Imad dan Kiai Marzuki Mustamar itu mewakili NU pesantren. Di mana beliau-beliau ini yang telah dulu dipecat oleh Gus Yahya. Dan benturannya itu tidak bisa terhindarkan. Disinilah hukum sosial mulai bekerja saat itu ketika Gus Yahya memecat Kiai Haji Imaduddin Ismail Bantani dan Kiai Marzuki Mustamar dengan perbedaan pendapat terkait polemik nasab. Dan ketika suatu kelas sosial itu menyingkirkan kelas sosial lain yang terjadi ataupun yang menjadi sebuah fondasinya, maka yang terjadi adalah keruntuhan legitimasi. Kemudian krisis kepercayaan, kemudian resonansi kekuasaan dan hukum sosial berbalik menyerang dirinya sendiri. Dan itu yang terjadi hari ini. Kemudian kedua, kita membahas sedikit tentang yang lalu ya, pemecatan Kiai Imad dan Kiai Marzuki Mustamar. Artinya dalam hal ini benih yang dibalas dengan sejarah. Artinya waktu yang menjawabnya dan sejarah itu yang membalasnya. Nah, kita masuk kepada inti awal sebenarnya konflik modern yang ada di PBNU. Yang pertama tentang kasus Kiai Haji Imaduddin Ismail Bantani. Ketika Kiai Imad dipecat dari PBNU, gorengannya kan ataupun framingnya adalah radikal, kemudian konfrontatif, bertentangan dengan visi moderasi PBNU, kemudian membahas terkait hal yang tidak bisa dibahas, gitu kan. Nah, padahal jika kita telusuri dengan jujur, ini kalau kita mau jujur ya, ulama-ulamanya kalau mau jujur, Kiai Imad itu mewakili suara pesantren yang ataupun warga NU di akar rumput. Kemudian suara literasi sejarah. Kemudian suara NU asli yang mempertanyakan dominasi diskursus keturunan suci ala Pan Ba'alawi yang dianggap mereka ini adalah sebuah kiai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Padahal Kiai Imad itu meneliti dari aspek keilmuan, dari aspek lintas keilmuan ya, baik nasab, sejarah, filologi, dieta dan seterusnya. Itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Dan disinilah polanya. PBNU saat itu lebih membela
kelompok Ba'alawi daripada membela kiainya sendiri. Artinya lebih membela anak anak pungut ataupun anak tiri daripada anak kandungnya sendiri, gitu ya. Atau lebih membela anak angkat daripada anak kandungnya sendiri. Nah, analisa sosialnya adalah satu, Ba'alawi punya simbol kesucian ya yang digunakan sebagai elit NU sebagai legitimasi moral. Kemudian jaringan Ba'alawi kuat dalam tradisi ceramah, patronase dan jaringan keuangan. Kemudian ketika Kiai Imad membongkar itu semuanya terkait tentang standar ganda Ba'alawi, elit PBNU merasa terganggu. Dan ini bukan berarti semua Ba'alawi terlibat, ya kan? Jadi harus memisahkan apakah polemik PBNU ini ada hubungan dengan Ba'alawi, ya kita pisahkan dulu, ya. Yang relevan itu hanya pengaruh kultur Ba'alawi ya dalam hierarki kehormatan NU. Kiai pesantren diletakkan di bawah, kemudian kiai yang fakta, ahli kitab, kuning, ahli sanad, ya kalah oleh seorang Habib yang bahkan tidak punya sanad keilmuan. Dan ini menciptakan gesekan sosial yang besar dan panjang yang sekarang selama 3 tahun berjalannya polemik nasab. Kemudian kedua, kita lihat kasus Kiai Haji Masuki Mustamar. Lagi-lagi konflik itu bermula dari kritik terhadap narasi Ba'alawi, kemudian kritik terhadap agenda global PBNU, kemudian kritik terhadap dominasi kelompok tertentu sebagai ahli surga. Dan hasilnya sama. Kiai Masuki Mustamar juga harus merasakan apa yang Kiai Imad rasakan. Dan kiai besar NU tersebut dipecat juga gitu ya, karena membela Ba'alawi sedangkan PBNU secara elit politiknya secara pusat itu mendukung ataupun membela Ba'alawi baik langsung ataupun tidak langsung. Terlebih juga lebih jelas untuk ke masyarakat, PBNU ini mengeluarkan surat bahwasannya instruksi kepada seluruh warga NU bahwa PBILS adalah ormas pemecah belah umat. Jadi ini sudah relevan dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya itu tidak bisa dilakukan ataupun diberikan kepada Kiai Imad ataupun Kiai Masuki Mustamar, karena mereka ini adalah berbicara terkait dengan disiplin keilmuan. Nah, apa konklusinya gitu ya? Pemecatan beliau-beliau ini, pemecatan Kiai Imad dan Kiai Haji Masuki Mustamar itu menciptakan sebuah trauma sosial ya, delegitimasi moral PBNU pusat, kemudian kebencian akar rumput, distorsi hierarki NU, dan yang paling berbahaya kita hindari adalah NU menjadi terbelah antara kiai pesantren versus elit globalis. Nah, kita melihat sekarang kondisi beberapa setahun kemudian ya, hampir setahun 2 tahun, dan hari ini terkait tentang Surat Suriah dan pemecatan Gus Yahya. Dan ini sebenarnya adalah titik balik sejarah NU ya. Surat Suriah PBNU ini resmi menyatakan bahwasanya Gus Yahya bertanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB sudah tidak lagi menjabat sebagai ketum PBNU dan tidak ada PJS atau pejabat sementara atau pejabat yang menggantikan sementara. Dan Suriah itu mengambil alih penuh ya untuk tanfiziyah. Ketua umum berhenti terhadap semua fasilitas, akses dan kewenangan. Dan ini bukan pemecatan biasa, ini pemecatan setingkat ataupun setara kudeta moral. Tetapi elegan dan sesuai ADRT atau tidak, kita belum bisa memahami ke situ. Dan ini adalah sinyal bahwasanya NU diambil kembali oleh kiai pesantren, gitu kan. Nah, namun di situ ada berbagai macam kontradiksinya itu yang akan berdampak kepada persepsi publik. Dan kemudian kalau publik bertanya, kan setiap kali video-video yang berbasis PBNU kemarin ini dalam seminggu ini, publik mengkaitkan permasalahan PBNU ini dengan kelompok Ba'alawi. Nah, kita akan menjelaskan dan kita akan memisahkan kedua hal itu yang berbeda, dan kita ambil apa yang relevan dan apa yang berkaitan langsung dengan konflik yang ada di PBNU. Ya,
Kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah ada kaitan dengan Ba'alawi terhadap konflik yang ada di PBNU hari ini? Nah, kita masuk wilayah yang sangat sensitif, tetapi harus objektif. Kita pribadi harus objektif, yang menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah pemecatan Gus Yahya ini berkaitan dengan Ba'alawi? Jadi, saya ingin menjelaskan pertama adalah secara tidak langsung, ya, tetapi ada keterkaitan sosial kultural yang menjadi relevan ketika pemecatan Gus Yahya terjadi. Nah, kita akan coba uraikan secara logis dulu ya. Kiai Imad dan Kiai Haji Masuki Mustamar dipecat setelah melawan dominasi sosial Ba'alawi di Indonesia. Ini sebuah hal besar yang menciptakan luka sosial yang besar juga. Kemudian yang kedua, akar rumput melihat pemecatan itu sebagai bentuk keberpihakan PBNU terhadap Ba'alawi. Oh tentu dong, kalau misalkan Kiai Imad dan Kiai Masuki Mustamar itu yang membela akar rumput dan membongkar kepalsuan daripada nasabnya Ba'alawi, kemudian akar rumput itu membaca ketika PBNU itu lebih berpihak kepada Ba'alawi. Kemudian yang ketiga, ketika Gus Yahya terlibat jejaring internasional dan mempromosikan narasi kemanusiaan ala Barat, akar rumput kembali melihat, akar rumput kembali mempunyai sebuah pandangan sebagai kelanjutan kebijakan yang sama. Jadi PBNU lebih membela elit luar daripada kiai sendiri. Artinya relevan gitu ya. Kenapa berpandangan ternyata Gus Yahya punya jejaring internasional ala Barat, ya sama aja dengan imigran Yaman. Berarti lebih membela elit luar daripada kiai sendiri atau kiai yang berasal dari pribumi. Kemudian berikutnya adalah kasus undangan tokoh pro-Zionis. Nah, memperkuat persepsi yang negatif ya dari akar rumput ya. Dan yang kelima, ketika Suriah melakukan pembersihan, mereka ingin menegaskan bahwasanya NU bukan ormas keluarga Ba'alawi, bukan ormas elit global, tetapi ormas kiai pesantren. Inilah keterkaitan yang relevan, ilmiah, sosial, dan bukan cocok logi. Jadi ingin menegaskan bahwasanya tidak pro dengan orang luar, elit luar, tapi lebih pro terhadap kiai pesantren. Karena Kiai Haji Masuki Mustamar lebih mempresentasikan kepada kiai-kiai pesantren, walaupun memang Kiai Miftahul Ahyar itu juga mendukung Ba'alawi. Jadi sesuatu hal yang kita pisahkan terlebih dahulu, ya. Dan sekarang kita lihat adalah hukum sosialnya. Sunatullah kekuasaan berbalik. Ada satu kaidah sosial yang mengatakan bahwasanya barang siapa menyingkirkan orang yang membawanya akan disingkirkan oleh hukum sosial organisasi itu sendiri. Nah, Gus Yahya menyingkirkan dua tokoh pesantren yaitu Kiai Haji Masuki Mustamar dan Kiai Imad, dan hari ini beliau disingkirkan oleh kiai pesantren, otoritas Suriah, struktur NU sejati, dan ini bukan sebuah balas dendam, ini adalah sebuah koreksi sosial. Dan kemudian bagaimana masa depan NU setelah pemecatan Gus Yahya? Ada yang menarik yang ingin sedikit saya bahas ya. Publik atau netizen itu ketika mengkaitkan dengan masalah Ba'alawi, maka akan menyebutkan atau membahasakan bahwasanya Suriah dengan Tanfiziyah ini kan sama-sama muhibinnya Ba'alawi, sama-sama mendukung Ba'alawi gitu ya. Dan di sini saya melihat ada sebuah kontradiksi yang perlu juga saya sampaikan, karena mereka yang di lapangan itu melihat loh sesama muhibin kok saling bertengkar, ini ada apa gitu ya. Jadi sedikit saya membahaskan karena memang ada sedikit kontradiksi di sini dan yang berbeda. Kenapa kiai-kiai yang membela Ba'alawi ini kok justru saling berseteru gitu ya. Nah, kita lihat dulu dalam satu sisi secara garis besar ya, tokoh seperti Gus Yahya, sikap terhadap isu Ba'alawi ataupun nasab ataupun polemik nasab ini kan lebih pro Ba'alawi, membela Habib dan memecat kiai pribumi seperti Kiai Imad dan
Kiai Masuki Mustamar. Kemudian sikap terhadap konflik PBNU. Sekarang beliau dipecat oleh Suriah. Nah, yang kedua, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sama-sama juga condong kepada pro Ba'alawi. Dekat dengan banyak habaib itu adalah sikap beliau terhadap isu Ba'alawi dan nasab. Sikap terhadap konflik PBNU justru memecat Gus Yahya. Nah, maka di sini muncul sebuah paradoks. Mengapa Rois Am yang dekat dengan Ba'alawi justru menumbangkan tokoh yang juga membela Ba'alawi seperti Gus Yahya? Ya, jawaban logisnya bukan soal Ba'alawinya, ini adalah faktor yang jauh lebih besar. Nah, apa faktor yang jauh lebih besar? PBNU sedang pecah bukan karena isu Ba'alawi, tapi karena 3 pusat kuasa. Sumber pecahnya PBNU. Yang pertama, perebutan kekuasaan internal baik Suriah versus Tanfiziyah. Ini adalah konflik struktural, bukan ideologis. Suriah adalah otoritas agama, Tanfiziyah otoritas kebijakan dan politik. Nah, Gus Yahya ini dianggap terlalu dominan, terlalu mandiri, kemudian terlalu internasional, global, terlalu asing dalam orientasinya dan terlalu tidak mau tunduk terhadap struktural. Bagi Suriah ini adalah pembangkangan struktural. Yang kedua, faktor haji dan tambang yang memang tidak bisa dikaitkan juga dengan Ba'alawi. Kedua kubu berkonflik ya karena aliran dana yang tidak transparan. Kasus Haji Yakut juga merembet kepada Gus Yahya. Kemudian saham tambang dituduh dijual tanpa koordinasi. Kemudian proyek internasional jalur asing terlalu kuat untuk mengalir kepada Gus Yahya. Dan Rois Am tak bisa menoleransi ini. Meski secara ideologi beliau dekat dengan Ba'alawi. Kemudian ketiga, faktor Charles Holland Taylor atau aktor internasional. Ini adalah game changer ya. Yang sebagaimana Holland ini adalah penasehat internasional PBNU. Kemudian arsitek humanitarian Islam. Kemudian dianggap menggeser otoritas PBNU di agenda Barat. Dan yang paling penting, Holland tidak dekat dengan Rois Am. Holland lebih dekat dengan Gus Yahya. Dengan kata lain, pemecatan Gus Yahya itu juga bukan pemecatan yang karena pro Ba'alawi, tetapi pemecatan jalur internasional PBNU yang dianggap overdosis. Nah, pertanyaannya besar, lalu di mana posisi Ba'alawi dalam konflik ini? Ini mungkin yang ditanya-tanyakan oleh para netizen, karena mereka menggabungkan, mengkaitkan Ba'alawi dengan kasus ataupun konflik di PBNU. Nah, isu Ba'alawi bukan penyebab utama konflik PBNU. Isu Ba'alawi hanyalah efek samping, ya, pemantik kecil, bahan bakar sosial, bukan akar konflik. Namun tetap relevan, ya, sebenarnya tetap relevan karena yang pertama PBNU era Gus Yahya sangat melindungi Habib, termasuk pemecatan Kiai Imad dan Kiai Masuki Mustamar atau menuduh Gus Abbas dengan PWLS-nya. Kemudian Rois Am juga condong menghormati habaib. Ini konsisten secara relevan, tidak kontradiksi, gitu ya. Namun Rois Am menilai Gus Yahya bukan lagi mengurus Ba'alawi nih, ya kan? Tapi mengancam struktur PBNU melalui jalur asing dan kekuasaan. Mungkin ya kita bisa menganalisa maksudnya ya kalau mau membela Ba'alawi ya ayo diurusin Ba'alawinya dan seterusnya. Dan yang menjadi orientasi adalah lebih kepada kerjasama internasional ataupun jalur asing gitu yang diprioritaskan oleh Gus Yahya. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan hari ini, pemecatan Gus Yahya bukan pertarungan Ba'alawi versus Kiai Pribumi atau Ba'alawi versus Ba'alawi atau pendukung Ba'alawi versus pendukung Ba'alawi. Tapi ini adalah pertarungan Suriah versus Tanfiziyah, internal versus asing, tradisi versus globalisme. Nah, Ba'alawi itu adalah peran sampingan. Haji dan tambang itu sebagai pemicu teknis, Holland Taylor pemicu strategis, Gus Yahya simbol jalur internasional, Rois Am simbol kontrol struktural. Dan inilah yang bisa saya sampaikan secara analisis yang bisa saya sampaikan
secara gamblang, logis, dan tidak kontradiktif dan ilmiah tentunya, yang membuat publik ataupun netizen suka bertanya kepada saya, "Bang, ini kan Muhibin versus Muhibin, berarti ada hubungan dengan Mbak Lawi dong." Nah, ini yang sering terjadi pertanyaan-pertanyaan, sehingga saya lebih menjelaskan secara logis, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan kondisi yang ada pada PBNU saat ini. Dan juga pemecatan Gus Yahya ini kan juga bukan sekedar konflik organisasi, ini adalah sebagai perlawanan sosial ya, NU kultural, kemudian koreksi terhadap dominasi elit global, kemudian resonansi dari ketidakadilan pada kiai pesantren. Artinya hukum sosial yang dulu pernah dituai oleh Gus Yahya kini berbalik kepada beliau sendiri, dan kembalinya NU kepada akar sejarahnya. Dan juga kita bisa memahami ini, kita akan melihat bagaimana NU sedang dipulangkan kepada jati dirinya sendiri. Demikian dari saya, terima kasih. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati
yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga.